Jaksa menuntut hukuman gini ya, buat si Ririn. Alhamdulillah ya Allah. Tony ini aneh ya, di sidang nggak datang. Tapi dia di YouTube diuploadnya katanya surat fotokopian. Kau itu pengacara atau YouTuber? Kok beneran pengacara atau bukan Siton? Sekarang malah nggak muncul batang hidungnya. Tampil di sidang, jangan kau upload. Jaksa menuntut hukuman gini ya, buat si Ririn. Alhamdulillah ya Allah. Udah sepantasnya. Sip, jempol. Kalau Prio 20 tahun, Ririn hukuman metong. Aduh sakit. Nah, gimana menurut kalian? Berpuas hati nggak buat pendukung-pendukung Ririn? Kasian deh ya, sia-sia kalian bela si psikopat itu. Tony lagi-lagi absen di 2 sidang Ririn. Ini tuh sidang tuntutan Ririn loh, Ton. Kan kemarin kau keluar pengen bebasin Ririn, katanya Ririn lugu, tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang kenapa kau pergi begitu saja? Kenapa kau pergi begitu saja, Ton? Prio Bagus Setiawan dituntut hukuman penjara 20 tahun lamanya ya, dengan pemotongan masa tahanannya. Kalau ditahan dari September sampai dengan Juni itu sudah sekian bulan. Nah, artinya kalau diputuskan oleh hakim 20 tahun penjara, ya tinggal dikurangin aja masa tahanannya berapa hari, seperti itu. Dan kita sudah tidak lagi harus bicara soal justice kolaborator. Itu sudah case close ya, sudah ada penuntutan. Itu JC itu adalah kekonyolan dari pengacara terdakwa Prio saja, karena you know what ya, ana duit menang, kata Pak Effendi begitu kan. Jadi cara berpikirnya seperti itu, ada duit menang. Jadi masyarakat yang awam ya menjadi korban penipuan aja jadi akhirnya. Ya, ada duit menang. Padahal pengacara harusnya pun bisa tahu soal legal standing, soal kedepannya seperti apa gitu. Kalau sudah pasti ditolak oleh pengadilan, ngapain harus diajukan gugatan seperti itu kan? Dalam konteks Pak Effendi, ana duit menang. Jadi kita tinggal tunggu aja ya pledoi yang akan dilayangkan oleh terdakwa Prio dan bagaimana putusan dari majelis hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Indramayu. Apakah maksimal 20 tahun? Yang jelas berarti dia terlepas daripada tuntutan seumur hidup ataupun mati. Karena narasi yang beredar selama ini kan Prio tidak tahu apa-apa, hanya diajak kemudian dalam tekanan. Kuncinya seperti itu. Semangat Pak Tony, maju terus. Gimana mau semangat? Kliennya sudah dituntut hukuman metong. Itu artinya kalah. Kalah Tony, biar kalian tahu. Iya. Makanya lah dia nggak datang kemarin. Iya, dia sudah tahu itu. Kliennya akan dituntut hukuman metong. Dia sudah tahu itu, makanya dia nggak datang. Kalian cari tahu, benar nggak apa yang saya sampaikan ini? Iya. Iya ya. Oke. Jangan kalian bilang maju terus. Maju kemana? Kalau yang salah jangan dibela. Paham kau? Yang komen. Ya, begitu. Itu baru orang waras, baru manusia sehat kau. Kalau kau bilang maju terus, yang salah dibela, berarti udah nggak usah jadi manusia aja kau. Bagus bungkus badanmu sama kain kafan. Kalau maju terus, yang membela yang salah. Ya, oke? Salam sehat, salam hormat. Coba kau cek lo Pak Tony, sudah sembuh belum? Sakit gigi deh tuh. Yang kelima, tuntutan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana mati. Hukum mati, gak ada ceritanya. Kita bagi keluarga yang meninggal. Oke, kita doa dari teman-teman masyarakat semuanya supaya ini hukum mati. Oke. Sidang tuntutan Ririn Rifanto hukuman mati. Masih banyak netizen yang komen-komen, itu belum putusan, itu belum ini. Betul belum putusan, tapi coba otak kalian itu pikir secara otak kalian itu yang apa kalian lihat sama otak kalian itu sinkron. Dan jadi usahakan otak itu isinya tetap otak, tidak terganti dengan tai. Nah sekarang ini di sidang tuntutan aja Ririn sendiri seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak ada pengacaranya yang mendampingi. Apakah menurut kalian nanti di sidang pembelaan ada yang membela? Siapa? Logikanya pengacaranya apakah akan membela Ririn di sidang pembelaan? Hah? Kan tinggal itu. Final baru sidang putusan. Tapi kalau orang isinya otaknya itu tetap otak, ya dia pasti akan sudah mengatakan ini pasti sudah akan final. Karena dia sudah melihat tidak ada pengacaranya yang mendampingi Ririn di sore ini di sidang. Ya, kalau yang otak isinya otaknya tai, itu dia bilang belum putusan, tai ya. Pokoknya sinkronkan otak kalian, jangan sampai isinya tai ya. Habis ini sidang pembelaan, kira-kira siapa yang mau membela Ririn? Apakah pengacaranya akan ada sidang pembelaan atau para netizen yang akan membuat video dan komentar-komentar yang tidak jelas? Ya, habis itu sidang putusan. Oke, salam otak sehat, tidak isinya tai. Oke. Ririn sempat menolak menjalani sidang tanpa didampingi Tony RM. Padahal yang satunya pengacara satunya itu ada loh, tapi ndak ada Tony, ndak mau dia. Kayak orang yang ndak ada apa? Kayak nggak ada yang mengarahkan gitu loh. Kayak nggak ada majikannya gitu loh. Tapi kalaupun Ririn guling-guling di situ, hakim tetap melanjutkan sidang ini. Selama ini kan dia ngomong kan sampingnya kan ada Tony kan. Kita lihat kalau ndak ada Tony di samping dia, gimana dia ngomong? Kasihan deh lu, kasihan deh.